Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu dan teman-teman. Pertama-tama, terima kasih karena telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai pengukuran kinerja dalam organisasi terdesentralisasi. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Daskiati Fagus Salim dari Program Studi Manajemen selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Evi Fania Sriarti dari Program Studi Akuntansi selaku pemateri kedua. Yang ketiga ada Mufatli dari Program Studi Akuntansi selaku pemateri ketiga. Baik, di awal pembahasan ini, tujuan pembelajaran kita pada pekan 7 adalah agar kita mampu menjelaskan pusat pertanggungjawaban, pusat pendapatan, pusat biaya, dan pusat laba dalam organisasi, serta mengukur transfer price antar unit bisnis. Jadi, intinya kita belajar bagaimana perusahaan besar bisa tetap efisien dan adil dalam menilai kinerja tiap bagiannya. Sekarang kita mulai dari latar belakang. Organisasi modern cenderung makin besar dan kompleks. Kalau semua keputusan harus diambil oleh manajemen pusat, prosesnya akan lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, muncul sistem desentralisasi, di mana sebagian wewenang manajerial diserahkan ke divisi, cabang, atau unit bisnis yang lebih kecil. Tapi kalau semua unit dibiarkan berjalan sendiri tanpa pengawasan, tentu akan sulit menjaga arah perusahaan tetap sama. Maka dari itu, perusahaan memerlukan sistem pengukuran kinerja yang terstruktur dan adil. Nah, itulah peran dari responsibility accounting. Sekarang kita masuk ke pengertian desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi atau decentralization berarti pelimpahan wewenang pengambilan keputusan dari manajemen puncak ke manajer tingkat bawah dalam organisasi. Adapun ciri-cirinya antara lain yang pertama, keputusan diambil di tingkat unit bisnis, bukan pusat. Yang kedua, setiap manajer bertanggung jawab penuh atas hasil unitnya. Yang ketiga, kinerja diukur berdasarkan hasil divisi, bukan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, manajer hanya dinilai atas hal-hal yang bisa ia kendalikan. Jadi, dalam sistem ini, setiap manajer divisi memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk mengambil keputusan, tapi tetap dalam batas tujuan perusahaan. Sekarang kita masuk ke tujuan desentralisasi. Tujuan desentralisasi ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, karena manajer di lapangan lebih tahu kondisi sebenarnya. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab manajer, karena mereka dipercaya mengelola unitnya sendiri. Yang ketiga, membebaskan manajemen pusat dari urusan operasional, sehingga bisa fokus pada strategi jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan adaptasi lokal, karena tiap unit bisa menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar. Dan yang kelima, melatih kepemimpinan manajer menengah agar siap menjadi pemimpin masa depan perusahaan. Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Kelebihannya yang pertama, keputusan bisa diambil lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Yang ketiga, melatih kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, fokus tanggung jawab lebih jelas. Kelemahannya yang pertama, bisa terjadi kebijakan antar divisi yang tidak selaras. Yang kedua, koordinasi antar unit jadi lebih sulit. Yang ketiga, ada kemungkinan duplikasi kegiatan dan pemborosan biaya. Yang keempat, bisa timbul konflik kepentingan antar divisi. Oleh karena itu, perusahaan harus punya sistem pengawasan yang kuat agar tetap searah dengan visi organisasi. Selanjutnya kita masuk ke responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang menilai kinerja manajer berdasarkan hal-hal yang berada di bawah kendali mereka. Sistem ini bertujuan, yang pertama, memberi tanggung jawab yang jelas pada tiap manajer. Yang kedua, mengukur efisiensi dan efektivitas tiap unit. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, menjaga koordinasi antar bagian organisasi.
Dengan kata lain, sistem ini memastikan setiap manajer hanya dinilai atas kinerja yang memang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya kita masuk ke 4 jenis responsibility center. Dalam organisasi terdesentralisasi, tanggung jawab dibagi ke dalam 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, cost center. Ini fokus pada pengendalian biaya, contohnya bagian produksi atau HR. Yang kedua, revenue center. Ini fokus pada pencapaian pendapatan, seperti divisi penjualan. Yang ketiga ada profit center. Ini fokus menghasilkan laba dengan menyeimbangkan pendapatan dan biaya. Yang keempat ada investment center, yaitu fokus pada laba dan efisiensi penggunaan aset investasi. Setiap pusat punya cara penilaian yang berbeda, tergantung apa yang bisa dikendalikan oleh manajernya. Kita masuk ke hubungan antar pusat. Keempat pusat pertanggungjawaban ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan sistem. Yang pertama, cost center menyediakan layanan atau produksi dengan biaya yang efisien. Yang kedua, revenue center berperan menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan produk yang diproduksi oleh cost center. Yang ketiga, profit center menggabungkan keduanya, menghitung laba bersih dari pendapatan dan biaya. Yang keempat, investment center mengawasi efisiensi penggunaan aset yang mendukung seluruh proses tersebut. Jadi, sistem ini seperti rantai, setiap pusat saling melengkapi. Efisiensi biaya dari cost center, peningkatan pendapatan dari revenue center, dan laba dari profit center, semuanya berkontribusi terhadap pengembalian investasi di investment center. Sekarang kita masuk ke contoh perusahaan. Contoh yang pertama yaitu cost center. Cost center adalah bagian organisasi yang hanya bertanggung jawab atas biaya operasional bukan terhadap pendapatan atau laba. Artinya, kinerja manajer dinilai berdasarkan kemampuannya mengendalikan biaya agar efisien tanpa menurunkan kualitas hasil. Contohnya bisa kita lihat pada PT Astra International, khususnya divisi produksi otomotif di pabrik Karawang. Divisi ini bertugas merakit mobil Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Karena yang dikelola adalah proses produksi, maka fokus penilaiannya adalah seberapa efisien biaya produksi dibandingkan anggaran. Misalkan kita punya data simulasi sebagai berikut. Anggaran biaya produksi bulan ini sebesar 500 juta rupiah. Biaya aktual yang dikeluarkan sebesar 480 juta rupiah. Jumlah unit yang dihasilkan 10.000 unit. Maka perhitungannya itu seperti ini. Yang pertama, selisih biaya atau cost variance sama dengan 500 juta rupiah kita kurang dengan 480 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Yang kedua, biaya per unit. Itu 480 juta rupiah kita bagi dengan 10.000 unit, hasilnya 48.000 per unit. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa biaya aktual lebih rendah 20 juta dari anggaran yang ditetapkan. Artinya, divisi produksi Astra berhasil melakukan efisiensi sebesar 4% dari total anggaran. Kinerja manajer cost center dinilai baik karena mampu menekankan biaya tanpa menurunkan jumlah produksi maupun kualitas. Dalam konteks akuntansi pertanggungjawaban, hal ini disebut favorable variance, yaitu selisih biaya yang menguntungkan perusahaan. Namun, jika biaya aktual lebih tinggi dari anggaran, maka disebut unfavorable variance, dan itu akan menjadi tanggung jawab manajer untuk dievaluasi penyebabnya, misalnya karena pemborosan bahan atau jam kerja lembur yang terlalu berlebihan. Jadi, pada pusat biaya seperti Astra ini, pengukuran kinerja murni fokus pada efisiensi dan pengendalian biaya, bukan pada laba. Selanjutnya, baik kita masuk ke contoh berikut. Contoh berikut ini adalah revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang fokus pada pencapaian pendapatan atau target penjualan. Di sini manajer bertanggung jawab atas hasil penjualan, tapi tidak sepenuhnya atas biaya atau laba. Kita bisa lihat contohnya di PT Unilever Indonesia, khususnya divisi home care yang menjual produk seperti Ringso, Sunlight, dan Wipol. Divisi ini punya target utama yaitu meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Adapun simulasi datanya itu, yang pertama, target penjualan bulan Juli senilai 600 juta rupiah.
realisasi penjualan 660 juta rupiah. Target pelanggan baru 50 pelanggan, realisasi pelanggan baru 70 pelanggan, anggaran biaya promosi senilai 50 juta, biaya aktual promosi senilai 55 juta rupiah. Perhitungan dan analisisnya, yang pertama, selisih pendapatan. 660 juta dikurangi 600 juta sama dengan 60 juta rupiah. Terus pencapaian targetnya itu 660 juta dibagi dengan 600 terus dikali dengan 100%, hasilnya adalah 110%. Yang ketiga ada pertumbuhan pelanggan baru, yaitu 70 dikurangi 50, terus kita bagi dengan 50, lalu kita kalikan dengan 100%, hasilnya 40%. Nah, interpretasinya itu, divisi ini berhasil melampaui target penjualan sebesar 10% dan menambah pelanggan baru sebanyak 40%. Meskipun biaya promosi meningkat 5 juta di atas anggaran, hasilnya tetap positif karena kenaikan penjualan lebih tinggi dari biaya tambahan. Nah, dalam sistem responsibility accounting, hal ini dianggap kinerja efektif karena manajer revenue center fokus pada hasil pendapatan bukan pada pengendalian biaya. Jadi, yang dievaluasi bukan berapa biaya yang dikeluarkan, tetapi seberapa besar pendapatan yang berhasil dicapai dari strategi promosi dan penjualan yang dilakukan. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan revenue center dinilai dari volume penjualan, pencapaian target, dan peningkatan pangsa pasar, bukan dari laba bersih. Oke, selanjutnya kita masuk ke profit center, yaitu unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya sekaligus dengan tujuan menghasilkan laba. Kinerja manajer profit center diukur berdasarkan laba operasional yang dihasilkan dibandingkan target atau anggaran. Nah, contoh profit center yang sangat relevan adalah divisi IndiHome milik PT Telkom Indonesia. Divisi ini mengelola pendapatan dari pelanggan internet dan TV kabel, tapi juga menanggung biaya jaringan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Data simulasi kita itu pendapatannya 700 juta rupiah, biaya variabel 300 juta rupiah, biaya tetap 200 juta rupiah, jumlah pelanggan aktif 5.000 pelanggan, target laba senilai 180 juta rupiah. Langkah perhitungannya, yang pertama total biaya 300 juta rupiah ditambah dengan 200 juta rupiah sama dengan 500 juta rupiah. Yang kedua, laba operasi, yaitu 700 juta rupiah kita kurangi dengan 500 juta rupiah, hasilnya senilai 200 juta rupiah. Yang ketiga ada margin laba, yaitu 200 juta rupiah kita bagi dengan 700 juta rupiah, terus kita kali dengan 100%, hasilnya 28,6%. Nah, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa laba aktual Telkom sebesar 200 juta lebih tinggi 20 juta dari target laba dengan margin laba 28,6%. Artinya, divisi ini berhasil menjaga efisiensi biaya sambil meningkatkan pendapatan pelanggan. Kinerja manajer profit center dianggap sangat baik karena dua alasan. Yang pertama, target laba berhasil dilampaui. Yang kedua, margin laba relatif tinggi untuk sektor layanan berlangganan. Nah, dalam konteks pengukuran kinerja, profit center menjadi kombinasi antara pusat biaya dan pendapatan. Jadi, manajer di sini harus mampu mengontrol biaya tanpa menghambat pertumbuhan pendapatan. Inilah bentuk tanggung jawab yang paling menantang di level menengah perusahaan. Oke, sekian. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Terakhir kita bahas investment center. Ini merupakan tingkat tertinggi dalam sistem pertanggungjawaban karena manajer tidak hanya bertanggung jawab atas laba tetapi juga atas aset dan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Contoh yang paling tepat adalah divisi Hulu Migas PT Pertamina. Divisi ini bertugas melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang memerlukan investasi besar untuk pengeboran, peralatan, dan infrastruktur.
kita punya simulasi data. Yang pertama laba operasi sebesar 500 juta rupiah, yang kedua ada nilai aset operasional sebesar 5 miliar, terus total investasi proyek baru senilai 200 miliar rupiah. Nah, analisis konseptualnya tanpa menghitung ROI, yaitu manajer investment center harus memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan tingkat pengembalian yang sepadan dengan modal yang digunakan. Dalam hal ini, laba sebesar 500 juta harus cukup besar untuk menutup biaya modal dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kinerja divisi ini bisa dilihat dari dua hal utama. Yang pertama, efisiensi penggunaan aset, yaitu seberapa baik aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Yang kedua, efektivitas keputusan investasi, yaitu apakah proyek baru memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Meskipun kita tidak menghitung ROI-nya secara numerik di sini, konsep dasarnya tetap sama. Semakin besar laba dibandingkan nilai aset yang digunakan, semakin baik kinerja manajer pusat investasi. Investment center seperti Pertamina ini berperan penting dalam menentukan arah investasi perusahaan dan menilai produktif setiap rupiah modal yang ditanamkan. Sekian dari saya persilahkan untuk materi kedua menjelaskan materinya. Kita masuk pada pengukuran kinerja pada cost center. Cost center itu sendiri dinilai berdasarkan kemampuan manajer dalam mengendalikan biaya dan menggunakan sumber daya secara efisien. Pengukuran ini dilakukan dengan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya anggaran atau standar cost. Metode penilaiannya itu ada 3. Yang pertama, variance analysis atau analisis selisih biaya. Yang kedua, spending variance atau selisih antara biaya aktual dan anggaran. Dan yang terakhir, efisiensi variance, yaitu selisih yang timbul karena perubahan volume produksi. Sekarang kita masuk pada contoh kasus pengukuran kinerja pada cost center. Pada bulan Oktober, Departemen Produksi PT Astra Motor memiliki biaya tenaga kerja standar per jam sebanyak 30.000, jam kerja standar sebanyak 16.000 jam, jam kerja aktual sebanyak 15.000 jam, serta biaya tenaga kerja aktual senilai 465 juta. Langkah perhitungannya, yang pertama kita menghitung total biaya standar, yaitu dengan mengalihkan jam kerja standar jam kerja standar dengan biaya tenaga kerja standar, yaitu 16.000 jam dikali dengan 30.000, menghasilkan senilai 480 juta. Jadi total biaya standarnya itu adalah 480 juta. Yang kedua, kita menghitung total variance, yaitu biaya aktual dikurangi dengan biaya standar. Biaya aktual itu tersendiri sebanyak 465 juta dan biaya standarnya 480 juta. Ketika dikurangi menghasilkan senilai 15 juta. Yang ketiga, kita menghitung efisiensi variance, yaitu jam aktual dikurangi jam standar lalu dikalikan dengan tarif standar. Jam aktual sebanyak 15.000, jam standar sebanyak 16.000, kita kurangi, lalu dikali dengan tarif standar sebanyak 30.000, yaitu menghasilkan angka minus 30 juta. Spending variance, yaitu biaya aktual dikurangi jam kerja dikali tarif standar. Yang kita kerja dahulu yaitu jam aktual dikalikan dengan tarif standar, yaitu 15.000 dikali dengan 30.000, menghasilkan 450 juta. Lalu biaya aktualnya kita kurangi dengan hasil yang tadi, yaitu 465 juta dikurangi dengan 450 juta, menghasilkan senilai 15 juta. Tadi kita sudah membahas tentang pengukuran kinerja pada cost center, sekarang kita membahas pengukuran kinerja pada revenue center. Nah, revenue center dinilai berdasarkan pendapatan yang dicapai dibandingkan target serta efektivitas strategi pemasaran.
Nah, ukuran kinerja utama ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, total penjualan aktual versus anggaran. Yang kedua, volume penjualan per wilayah. Yang ketiga, pertumbuhan pelanggan baru. Dan yang terakhir, persentase kontribusi terhadap total pendapatan perusahaan. Sekarang kita masuk pada contoh kasusnya, yaitu bagian penjualan PT Unilever Indonesia di wilayah timur memiliki target pendapatan sebanyak 600 juta, lalu memiliki realisasi pendapatan sebanyak 660 juta, target pelanggan baru sebanyak 50, dan realisasi pelanggan barunya itu sebanyak 70. Nah, langkah perhitungannya yang pertama kita menghitung selisih pendapatannya, yaitu realisasi pendapatannya ini yang sebanyak 660 juta dikurangi dengan target pendapatannya yang sebanyak 600 juta. Sehingga kita mendapatkan selisih pendapatannya itu sebanyak 60 juta. Nah, yang kedua, kita menghitung pencapaian targetnya. Kita menghitung realisasi pendapatannya itu dibagi dengan target pendapatannya, lalu dikalikan 100%. Itu menghasilkan pencapaian targetnya itu 110%. Nah, yang terakhir, pertumbuhan pelanggan baru, yaitu kita menghitung realisasi pelanggan barunya dikurangi dengan target pelanggan barunya, kemudian dibagi dengan target pelanggan barunya juga, lalu dikalikan dengan 100%. Itu menghasilkan pertumbuhan pelanggan baru berarti sebanyak 40%. Baik, sekarang kita masuk pada materi pengukuran kinerja pada profit center. Profit center dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan laba bersih dari pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer. Komponen yang dinilai itu adalah pendapatan penjualan, biaya variabel, biaya tetap, laba operasi atau operating income, lalu margin laba atau profit margin. Contoh kasusnya, divisi retail PT Telkom Indonesia memiliki pendapatan senilai 700 juta, biaya variabel senilai 300 juta, dan biaya tetap sebanyak 200 juta. Langkah perhitungannya, yang pertama kita menghitung total biaya, yaitu biaya variabel kita tambah dengan biaya tetap, sehingga menghasilkan total biayanya sebanyak 500 juta. Yang kedua, kita menghitung laba operasi, yaitu pendapatan yang senilai 700 juta kita kurangi dengan total biaya yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 500 juta. Sehingga laba operasinya sebanyak 200 juta. Yang ketiga, margin laba. Biaya tetap sebanyak 200 juta kita bagi dengan pendapatan yang senilai dengan 700 juta, lalu kita kalikan dengan 100%, sehingga margin labanya mencapai 28,6%. Analisisnya, divisi retail mencatat laba operasi 200 juta dengan margin 28,6%. Manajer profit center dinilai efektif karena berhasil menjaga biaya dalam batas wajar sambil mempertahankan tingkat penjualan tinggi. Namun bila margin menurun sementara penjualan meningkat, perlu analisis lebih lanjut atas komposisi biaya dan strategi harga. Sekarang kita masuk pada perbandingan 3 jenis pusatnya. Jenis pusatnya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu cost center, revenue center, dan profit center. Nah, ketiga jenis pusat ini memiliki fokus pengendalian ukuran kinerja utama dan contoh yang berbeda. Untuk cost center, fokus pengendaliannya ini dia lebih ke efisiensi biaya. Sedangkan revenue center, dia lebih fokus pada pencapaian pendapatan, dan profit center itu dia lebih fokus pada laba bersih. Nah, untuk ukuran kinerja utamanya, cost center itu variance analysis atau spending dan efficiency variance. Lalu revenue center, ukuran kinerja utamanya itu ada pada growth target, market expansion. Nah, profit center, ukuran kinerja utamanya adalah margin laba, kontribusi terhadap total laba. Nah, contohnya pada cost center itu ada pada Departemen Produksi Astra. Nah,
Pada revenue center, contohnya ada pada divisi penjualan Unilever, dan profit center contohnya pada divisi retail Telkom. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pengukuran kinerja investment center. Investment center adalah unit dalam organisasi yang bertanggung jawab atas laba dan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Manajer investment center memiliki kewenangan penuh terhadap investasi modal, pengertian biaya, dan strategi untuk meningkatkan laba. Oleh karena itu, pengukuran kinerja tidak cukup hanya melihat laba, tetapi harus memperhatikan efisiensi penggunaan aset investasi. Dua ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pada investment center adalah return on investment atau ROI dan residual income atau RI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang return on investment atau ROI. ROI merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pengembalian dari setiap rupiah yang diinvestasikan pada aset divisi. Rumus dasar dari ROI sendiri adalah laba operasional dibagi rata-rata aset operasional. Jadi ROI itu mengukur tingkat pengembalian dari setiap rupiah yang diinvestasikan pada aset divisi. Adapun komponen ROI terdiri dari dua bagian, yaitu satu, profit margin atau laba dibagi penjualan, yaitu mengukur efisiensi biaya. Lalu yang kedua ada aset turnover atau penjualan dibagi aset untuk mengukur efisiensi penggunaan aset. Adapun rumus lengkap dari ROI sendiri adalah ROI sama dengan margin dikali turnover. Adapun contoh kasus ROI, yaitu divisi elektronik PT Astra Digital memiliki data sebagai berikut, yaitu satu, penjualan sebesar 4 miliar rupiah, lalu adapun laba operasionalnya sebesar 400 juta rupiah, lalu aset rata-ratanya sebesar 5 miliar rupiah. Jadi langkah perhitungannya itu, yang pertama itu dicari profit marginnya, yaitu 400 juta dibagi 4 miliar, didapat 0,10, dijadikan persen sama dengan 10%. Lalu yang kedua ada aset turnover, yaitu 4 miliar dibagi 5 miliar sama dengan 0,8. Jadi cara mencari ROI-nya yaitu 10% tadi dikali dengan 0,8. Jadinya dapat 8%. Jadi ROI sebesar 8% menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset yang diinvestasikan menghasilkan laba Rp0,08. Manajer divisi dianggap efisien bila ROI melebihi target perusahaan atau rata-rata industri. Selanjutnya, residual income atau RI. Residual income mengukur laba bersih setelah dikurangi biaya modal yang diharapkan. Ukuran ini membantu menghindari bias ROI terhadap divisi yang memiliki aset besar. Adapun rumus dari RI sendiri yaitu RI sama dengan laba operasional dikurang tarif pengembalian minimum dikali aset rata-rata. Adapun contoh kasus dari RI sendiri yaitu menggunakan data dari ROI sebelumnya, laba operasional sama dengan 400 juta, aset rata-rata sebesar 5 miliar, dan biaya modal perusahaan 8%. Jadi langkah perhitungannya yaitu required return sama dengan 8% dikali 5 miliar, dapatnya 400 juta. Lalu dicari residual income-nya jadi sama dengan 400 juta dikurang 400 juta sama dengan 0 rupiah. Karena RI-nya sama dengan 0, artinya divisi hanya mencapai tingkat pengembalian minimum perusahaan. Divisi dianggap baik jika RI positif karena berarti menghasilkan laba lebih besar dari biaya modal. Adapun perbandingan dari ROI dan RI, dari ROI sendiri atau return on investment, kelebihannya itu mudah dibandingkan antar divisi. Lalu adapun kelemahannya itu dapat membuat manajer enggan berinvestasi pada proyek ROI-nya lebih rendah dari rata-rata. Dari residual income atau RI sendiri, kelebihannya itu memotivasi manajer untuk menerima semua proyek yang meningkatkan laba. Sedangkan kelemahannya itu tidak cocok untuk membandingkan divisi berbeda ukuran. Selanjutnya kita masuk ke bagian transfer pricing dalam organisasi terdesentralisasi.
Transfer pricing adalah harga yang digunakan ketika satu divisi menjual barang atau jasa kepada divisi lain dalam perusahaan yang sama. Tujuan dari transfer pricing sendiri adalah untuk menentukan harga internal yang adil dan mencerminkan kontribusi setiap divisi dalam organisasi. Lalu ada pun fungsi transfer pricing, yaitu pertama mengukur kinerja tiap divisi secara objektif, lalu yang kedua yaitu menjamin keputusan antar divisi selaras dengan kepentingan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu mencegah konflik antar divisi manajer. Lalu ada pun tujuan sistem transfer pricing, yaitu sistem transfer pricing yang baik harus mampu yang pertama itu memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan antar divisi. Lalu yang kedua, memotivasi manajer untuk bertindak demi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mempertahankan otonomi desentralisasi agar setiap divisi tetap memiliki kebebasan dalam operasionalnya. Lalu selanjutnya ada metode penetapan transfer price. Ada 4 metode utama yang digunakan dalam penetapan harga transfer, yaitu pertama, market based price atau harga pasar. Harga ditetapkan sesuai dengan harga pasar eksternal. Kelebihan dari metode ini yaitu adil, objektif, dan realistis. Sedangkan kelemahannya tidak terlalu tersedia harga pasar yang relevan. Metode ini cocok bila produk memiliki pasar luar yang aktif. Lalu yang kedua ada cost based price atau harga berdasarkan biaya. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi internal, baik variable cost maupun full cost. Kelebihan dari metode ini yaitu mudah dihitung, lalu adapun kelemahannya yaitu bisa membuat divisi penjual kurang termotivasi karena margin yang kecil. Baik, metode selanjutnya yang ketiga adalah negotiated price atau harga hasil negosiasi. Harga ditentukan melalui proses negosiasi antar divisi. Kelebihan dari metode ini yaitu fleksibel dan meningkatkan rasa tanggung jawab antar divisi. Kelemahannya sendiri yaitu dapat memakan waktu dan berpotensi menimbulkan konflik. Lalu ada pun metode yang terakhir yaitu dual pricing atau harga ganda. Dalam metode ini, divisi penjualan mencatat penjualan dengan harga tertentu. Misalnya harga pasar, sedangkan divisi pembeli mencatat pembelian dengan harga yang lebih rendah. Misalnya berdasarkan biaya produksi. Selisih antar kedua harga tersebut kemudian disesuaikan oleh kantor pusat. Kelebihan dari metode ini sendiri yaitu menyeimbangkan kepentingan kedua divisi. Lalu kelemahannya rumit untuk pencatatan akuntansinya. Lalu ada pun contoh kasus dari transfer pricing. Dalam contoh yang ada pada file, kasusnya terjadi di PT Telkom, tepatnya antara dua divisi internal, yaitu divisi produksi yang bertugas membuat modul perangkat jaringan dan divisi pemasaran yang membutuhkan modul tersebut untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan penjualan. Biaya produksi per unit modul adalah 50.000, sedangkan harga pasar eksternal untuk produk yang sama adalah 70.000 per unit. Divisi pemasaran membutuhkan 1.000 unit produk dari divisi produksi. Untuk menentukan harga antar divisi digunakan 3 metode transfer pricing yang dicontohkan dalam file, yaitu kasus 1, market based price atau harga pasar. Pada metode ini, harga yang digunakan sama seperti harga pasar luar, yaitu 70.000 per unit. Perhitungannya pendapatan divisi produksi itu 1.000 dikali 70.000 yaitu 70 juta, lalu biaya produksi 1.000 dikali 50.000 50 juta. Jadi laba dari divisi produksi yaitu 20 juta, sedangkan biaya bagi divisi pemasaran itu sebesar 70 juta. Jadi divisi produksi memperoleh laba sebesar 20 juta karena menjual ke divisi pemasaran dengan harga pasar. Namun bagi divisi pemasaran, biaya yang ditanggung menjadi tinggi sebesar 70 juta sehingga margin keuntungannya mungkin berkurang. Metode ini menguntungkan pihak penjual tetapi bisa menjadi beban bagi pembeli internal. Lalu pada kasus kedua, yaitu cost based price atau harga berdasarkan biaya, metode kedua ini menggunakan harga transfer berdasarkan biaya produksi, yaitu 50.000 per unit. Pendapatan produksi di sini 1.000 dikali 50.000 dapatnya 50 juta, lalu biaya produksinya 1.000 dikali 50.000 dapatnya 50 juta. Jadi laba dari produksi itu 0 rupiah, sedangkan biaya bagi divisi pemasaran
yaitu 50 juta. Dalam metode ini, divisi produksi tidak memperoleh laba karena harga transfer sama dengan biaya produksi. Namun, bagi divisi pemasaran, biaya menjadi lebih ringan. Artinya, metode ini cenderung menguntungkan pembeli, tapi tidak memberikan insentif bagi penjual untuk meningkatkan efisiensi atau kinerja. Lalu adapun metode ketiga yaitu negosiasi price atau harga hasil negosiasi. Metode ketiga ini menggunakan harga hasil kesepakatan antar divisi, yaitu 60.000 per unit, yang merupakan nilai tengah antara biaya dan harga pasar. Lalu perhitungannya itu pendapatan produksi 1.000 dikali 60.000 sama dengan 60 juta. Lalu biaya produksinya itu 1.000 dikali 50.000 dapatnya 50 juta. Lalu laba produksinya sama dengan 10 juta, lalu biaya bagi pemasaran dapatnya 60 juta. Maka metode ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Divisi produksi tetap memperoleh laba sebesar 10 juta, sementara divisi pemasaran menanggung biaya yang lebih rendah dibanding harga pasar. Inilah mengapa metode negosiasi dianggap lebih seimbang karena memperhatikan kepentingan kedua divisi sekaligus menjaga kehubungan kerja antar per unit. Lalu adapun analisis akhir dari contoh di atas, yaitu harga pasar itu memberikan keuntungan maksimal bagi divisi penjualan tetapi memberatkan divisi pembelian. Lalu harga biaya sendiri menguntungkan pembeli tetapi membuat penjual tidak mendapatkan laba. Lalu yang terakhir, harga negosiasi itu menjadi jalan tengah karena dapat menyeimbangkan kepentingan keduanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami harap teman-teman menyimpan pertanyaannya untuk sesi tanya jawab pada pekan depan. Jadi, kesimpulan pada presentasi kami pada hari ini yaitu keberhasilan organisasi terdesentralisasi bergantung pada sistem akuntansi pertanggungjawaban yang membagi tanggung jawab ke dalam 4 pusat utama, yaitu cost, revenue, profit, dan investment center. Setiap pusat memiliki fokus berbeda dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, mulai dari pengendalian biaya hingga pengelolaan laba dan aset melalui ROI serta residual income. Selain itu, transfer pricing digunakan untuk menjaga keadilan antar divisi. Jadi, secara keseluruhan, sistem ini membantu menilai kinerja unit bisnis sekaligus memastikan semua divisi bekerja selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.